Persidangan perceraian Dewi Sandra dan suaminya Surya Saputra kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu kemarin. Sidang yang digelar untuk kedua kalinya itu sedianya akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari masing-masing kedua belah pihak. Sayangnya ditunggu hingga sore hari, baik Dewi Sandra maupun Surya Saputra tidak menampakkan batang hidungnya, sehingga sidang terpaksa harus ditunda. Surya Saputra yang ditemui di lokasi syuting salah satu film di kawasan Cikini, Jakarta Pusat mengatakan bahwa Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Cobaan untuk merintis karir sebagai penyanyi solo seakan tidak pernah berhenti. Pinkan Mambo, mantan vokalis dari Ratu ini, diwajibkan bayar sejumlah fee apabila menyanyikan lagu milik duo Ratu yang dipimpin oleh Maya Ahmad. Kabarnya fee tersebut sebesar 2 juta rupiah. Antara Maya Ahmad dan Pinkan Mambo kini tidak ada lagi hubungan sejak Pinkan memutuskan untuk mengundurkan diri dari grup musik Ratu. Pinkan sibuk dengan album solo perdananya, sedangkan Maya pun sibuk mempersiapkan album baru Ratu sambil mencari pengganti Pinkan. Meski tidak ada lagi hubungan profesional di antara mereka, hubungan pertemanan Pinkan dan Maya tidak pernah berakhir. Tidak bisa menjadi satu bukan berarti Pinkan dan Maya tidak lagi saling membutuhkan. Walau Pinkan bukan lagi vokalis Ratu, di beberapa show-nya Pinkan tidak jarang masih melantunkan lagu-lagu andalan Ratu. Maya pun tampaknya tidak keberatan, tapi bukan berarti ia mengizinkan secara sukarela Pinkan menyanyikan lagu-lagu Ratu yang merupakan hasil ciptaannya itu. Kabar yang terdengar, untuk satu lagu Ratu yang dinyanyikan Pinkan, Maya mewajibkannya membayar sejumlah uang sebagai kompensasi. Benarkah demikian? Ya, kayaknya kita memang ada perjanjian sama Pinkan bahwa memang sebenarnya kan dia sudah tidak berhak lagi menyanyikan lagu Ratu ya. Tapi karena ya mungkin dia masih senang kali ya nyanyi lagu Ratu ya, memang ada perjanjian. Menurut Maya, hal itu sudah menjadi perjanjian antara dirinya dan Pinkan sebelum Pinkan mengundurkan diri dari Ratu. Perjanjian itu sengaja ia buat, mengingat tidak adanya kemungkinan untuk melarang sang mantan vokalis untuk menyanyikan lagu-lagu yang pernah menjadi hits itu. Kan saya punya lagu saya, ya saya sebagai penciptanya berhak dong. Misalnya bukan saya gimana, tapi memang tuh royalti. Bahwa sebenarnya memang begitu dia keluarkan seharusnya sudah nggak perlu lagi nyanyi lagu Ratu. Memang terkesan komersil, apalagi yang menyanyikannya adalah mantan vokalis Ratu yang jelas-jelas ikut mempopulerkan lagu tersebut dengan suara khasnya. Tapi bagi Maya, bisnis tetap bisnis. Sejauh Pinkan pun sepakat, jadi tidak ada persoalan. Saya tetap membolehkan dengan membayar kompensasi sebesar ini, gitu loh. Dan dia memenuhi sampai saat ini. Kabarnya untuk menyanyikan satu lagu Ratu, Pinkan diwajibkan membayar sebesar 2 juta rupiah. Benar nggak sih? Ada deh, pokoknya ya cukuplah. Saya nggak mau sebut, nggak etis ya. Sejauh ini perjanjian antara Pinkan dan Maya berjalan dengan baik. Kapan dan dimanapun Pinkan membawakan lagu Ratu di atas panggung, ia langsung membayarnya. Maya juga menetapkan sanksi jika Pinkan melalaikan kewajibannya. Ya denda, ada denda. Setelah beberapa waktu yang lalu melapor ke Polda Metro Jaya akibat penganiayaan oleh artis sinetron dan tunangan Nafa Urbah Zekli, Rabu siang kemarin adik dari Wulan Guritno, Danar Doyo Guritno, kembali ke Polda dengan membawa seorang saksi mata atas kejadian yang membuat kepalanya dihiasi oleh 25 jahitan. Dari keterangan kuasa hukum Danar Doyo, M. Hidayat Imron Kadir SH, bahwa kedatangannya kali ini untuk membawa saksi mata yang melihat kejadian di malam tahun baru itu. Pemeriksaan saksi-saksi. Ya, dengan tuduhan pasal 170 dan 351 atas pengeroyokan dan penganiayaan saudara Danar. Ya, saksi yang memberatkan daripada si Jeki dan Jeki. Bahkan menurut kuasa hukum Danar Doyo, ada 2 korban lagi akan melapor akibat penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Zekli dan Jeki Boneno. Nah, saya kira baru arah ke situ. Dan ini korbannya ada yang lainnya juga ini. Bukan pada si Danar aja, ada yang lainnya. Nah,
Ada 2 orang lagi tambahan lagi, tapi itu terserah mereka mau laporan ke Polda silakan. Sementara itu, saksi yang memberikan keterangan pada saat kejadian mengaku tidak melihat kejadian persisnya. Bahkan saksi yang bernama IP tersebut tidak mengenal Danar maupun Zekli sama sekali. Ya, jadi saya pas waktu kejadian itu saya lagi ada di luar. Terus saya dengar teriakan histeris di dalam. Saya ke dalam, tiba-tiba udah ada yang lerai gitu. Merekanya udah ada yang lerai. Saya cuma membantu si Danarnya ini berdiri. Terus saya udah dia di bawah, posisinya seperti jongkok. Ya. Saya samar-samar ya, soalnya saya nggak kenal si Danar ini siapa tadinya, dan saya nggak tahu itu Zekli siapa. Jeki itu saya nggak tahu. Di saat kejadian, IP datang sebagai pengunjung biasa yang kebetulan datang seorang diri. Setelah memesan minuman, IP keluar sebentar kemudian masuk kembali, yang ternyata keributan sudah berlangsung. Tapi kenapa pria berkepala pelontos ini mau menolong bahkan bersedia menjadi saksi orang yang notabene tidak ia kenal sama sekali? Saya punya perikemanusiaan sih Mbak, jadi saya pengen menolong aja seorang yang tidak berdaya. Sidang perceraian pasangan Dewi Sandra dan Surya Saputra kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di sidang yang kedua ini, mereka tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri masa rumah tangganya yang telah berjalan selama 4 tahun. Persidangan perceraian Dewi Sandra dan suaminya Surya Saputra kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu kemarin. Sidang yang digelar untuk kedua kalinya itu sedianya akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari masing-masing kedua belah pihak. Sayangnya ditunggu hingga sore hari, baik Dewi Sandra maupun Surya Saputra tidak menampakkan batang hidungnya, sehingga sidang terpaksa harus ditunda. Surya Saputra yang ditemui di lokasi syuting salah satu film di kawasan Cikini, Jakarta Pusat mengatakan bahwa sebetulnya ia akan datang ke persidangan bersama para saksi. Malahan Selasa malam sebelum sidang digelar, ia sempat mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memastikan jadwal sidang. Tapi nyatanya sidang perceraian pada Rabu kemarin itu berbarengan pula dengan syuting yang harus ia jalani. Itu sebabnya sidang ditunda. Ya, ditunda karena miss schedule aja. Jadi gue kemarin malam sempat lihat jadwalnya, gue kalau nggak salah nomor 14, kalau nggak salah ya. Pokoknya belasan gitu deh, belasan deh. Terus gue ngeliat, wah kayaknya nggak mungkin nih gue nyampe sana gitu. Akhirnya gue kemarin minta izin, bisa nggak jam 3 gue nyampe sana? Boleh nggak gitu. Ntar saya usahain Pak Surya, kayaknya bisa gitu. Karena banyak, ada 21 tadi nggak salah, ya kan? 21, bisa ntar saya omongin deh gitu. Tahu-tahu tadi siang jam 11 saya telepon, gimana nih gitu. Ternyata nggak bisa, ini udah mau selesai nih. Jadi selesai kalau nggak salah jam 1:30, ya kan? Hakimnya tahu. Saya bilang kok, tadi saya bilang, tadi ada manajer saya juga si Adik ke sana untuk lebih tegasnya lagi ke sana kasih tahu. Kalau Surya tidak bisa datang lantaran sibuk syuting, Dewi Sandra justru sebaliknya. Penyanyi seksi kelahiran Brazil 3 April 80 yang ditemui di salah satu salon di kawasan Jakarta Selatan ini mengaku malah sengaja meluangkan waktu untuk menghadiri persidangan. Setahu saya harusnya pagi. Terus tiba-tiba tadi malam Surya konfirmasi, oh akhirnya jam 3. Jam 3 jadinya aku ngikutin aja karena hari ini aku memang untuk kosongin waktu untuk ke persidangan ini. Terus tiba-tiba pas jam 1-an Surya telepon, kayaknya nggak jadi deh, soalnya aku masih syuting dan waktunya nggak jelas, saya juga nggak ngerti, akhirnya nggak jadi. Lantas, kesalkah ia lantaran sidang ditunda? Kalau dibilang kesel, enggak. Saya merasa sedikit nggak enak karena ini hari ini khususnya melibatkan orang banyak. Soal penundaan sidang itu sendiri diakui Surya memang atas kesalahan dirinya. Masalahnya ya, salahnya di gua dan enggak ada, gua nggak mau nyalain orang lain, gua salah. Yang pas saat ini ya, mungkin miss schedule aja. Lalu bagaimana dengan upaya damai? Tentang hal ini keduanya tidak mau berkomentar terlalu muluk. Aduh, jangan ngomong ke sana, udah kali ya. Gua nggak bisa ngomongin ke sana, cuman hari ini gitu aja. Kalau itu pun terjadi banyak sekali pengorbanan yang harus terjadi antara saya dan dia. Karena sekarang ini masalahnya adalah masalah prinsip. Kapan sidang perceraian ini selanjutnya akan digelar belum diketahui secara pasti.
Jadi kita tunggu saja, apakah pasangan ini akan rujuk atau tetap bercerai. Lama